Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmasita dengan NIM A03230012. Dengan rekan saya, Muhammad Hasrat Aswad dengan NIM A03233507. Baik, pada video kali ini kami akan mengulik atau membahas mengenai tugas dari mata kuliah kami, yaitu budidaya organisme berguna, dengan tugas yaitu budidaya jamur rayap. Baik, untuk lebih jelasnya nanti saudari Nurmasita rekan saya yang akan menjelaskan beberapa materi yang akan kita bahas pada materi kali ini. baik, ada 4 permasalahan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama budidaya jamur rayap, yang kedua alat dan bahan yang digunakan, yang ketiga syarat tumbuh, dan terakhir prosedur budidaya jamur rayap. Yang pertama adalah definisi jamur rayap. Jamur rayap adalah jamur yang hidup dalam hubungan simbiosis obligat dengan rayap, terutama dari subfamili Masherotermitinae dan termasuk dalam genus Termitomyces, yang tergolong dalam famili Liophiliaceae, ordo Agaricales. Jamur ini tumbuh di dalam sarang rayap yang disebut sisir, di mana rayap menyediakan tempat tumbuh dan bahan organik sebagai sumber nutrisi bagi jamur. Sedangkan jamur membantu rayap mencerna bahan berselulosa yang sulit diungkapkan sendiri. Hubungan mutualistik ini telah berlangsung selama sekitar 30 juta tahun dan memungkinkan kedua organisme saling bergantung untuk bertahan seumur hidup. Baik, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya jamur rayap ini, yang pertama yaitu drum atau steamer untuk sterilisasi media tanam. Yang kedua, tungku atau sumber panas. Ketiga, skop dan ember untuk pengadukan dan media transfer. Keempat, sprayer ukuran besar dan kecil untuk penyiraman dan pengabutan kelembaban. Kelima, spatula kecil dan pinset untuk inokulasi bibit jamur secara aseptis. Keenam, termometer dan hidrometer untuk mengukur suhu dan kelembaban lingkungan. Ketujuh, pH meter untuk mengukur keasaman media tanam. Kedelapan, pisau dan gunting untuk membuka kantong media dan memanen jamur. Kesembilan, lampu spiritus atau bunsen untuk sterilisasi alat. Ke-10, timbangan untuk mengukur bahan media tanam. Ke-11, ayakon untuk mengayakkan serbuk kayu atau bahan media lainnya. Dan terakhir yaitu rak atau tempat penyimpanan backlog yang teratur dan bersih. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama serbuk gergaji kayu kering dari jenis kayu seperti karet, sengong, jati, atau kayu lunak lainnya sebagai media utama. Kedua, dedak halus sebagai sumber nutrisi tambahan sekitar 10-20% dari berat media kering. Ketiga, kapur atau kalsium karbonat atau dolomit, dan gips untuk mengatur pH media agar ideal kisaran pH 6-7. Keempat, air bersih untuk melembabkan media hingga dapat dikepal. Kelima, bibit jamur rayap atau jamur Termitomyces yang berkualitas, miselium putih, sehat, dan aktif. Kantong plastik atau polybag untuk wadah media tanam ukuran sekitar 1 kg. Karet gelang atau cincin paralon bambu untuk menutup mulut kantong media tanam. Dan terakhir adalah kertas buram atau koran untuk menutup dan menjaga kelembaban kantong media. Materi selanjutnya yaitu tentang syarat tumbuh jamur rayap. Adapun faktor lingkungan dan kondisi khusus yang mendukung pertumbuhan jamur tersebut antara lain yang pertama adalah habitat dan substrat. Adalah jamur Termitomyces tumbuh di dalam sarang rayap yang menyediakan media berupa bahan organik mati seperti serasa dan kayu lapuk yang menjadi sumber nutrisi utama bagi jamur. Jamur ini hanya tumbuh di tempat yang memiliki sarang rayap sebagai habitatnya. Yang kedua itu kelembaban. Jamur rayap membutuhkan tempat yang lembab untuk tumbuh optimal. Sarang rayap yang lembab membantu menjaga kelembaban media tanam jamur. Yang ketiga adalah pH media. Media tumbuh yang ideal untuk
Termitomyces adalah yang memiliki pH agak asam hingga netral sekitar 6-7. Selanjutnya adalah suhu. Jamur ini bersifat mesofilik, tumbuh optimal pada suhu sekitar 25-30 derajat Celcius yang sesuai dengan kondisi lingkungan tropis tempat rayap hidup. Selanjutnya musim tumbuh. Termitomyces bersifat musiman dan biasanya muncul pada musim penghujan ketika kelembaban dan suhu lingkungan mendukung pertumbuhannya. Selanjutnya, vegetasi sekitar. Tipe vegetasi di sekitar sarang rayap juga mempengaruhi jenis Termitomyces yang tumbuh karena rayap mengumpulkan bahan organik dari lingkungan sekitar sebagai sumber nutrisi jamur. Selanjutnya, interaksi dengan rayap. Rayap berperan aktif dalam menyediakan sarang atau fungus kom sebagai tempat tumbuh jamur dan menyebabkan spora jamur serta menyeleksi spora yang sesuai sehingga menjaga kestabilan budidaya jamur dalam sarangnya. Dengan demikian, kondisi tumbuhnya jamur rayap sangat bergantung pada keberadaan sarang rayap yang menyediakan habitat dan nutrisi serta kondisi lingkungan yang lembab, suhu sedang, dan pH media yang sesuai. Oke, baik. Selanjutnya materi mengenai prosedur budidaya jamur rayap. Pada materi ini yaitu prosedur budidaya jamur rayap itu cukup menantang. Mengapa kemudian saya katakan seperti itu? Karena jamur ini tumbuh secara alami hanya di sarang rayap dan bersifat musiman. Biasanya muncul pada musim penghujan, namun secara umum prosedur budidaya jamur rayap dapat dirangkum sebagai berikut. Nah, pertama itu adalah persiapan sarang rayap dan media tumbuh. Jadi jamur Termitomyces hidup di dalam hubungan simbiosis obligat dengan rayap dari subfamili Macroterminatiae. Rayap menyediakan sarang atau sisir yang berisi bahan organik mati sebagai media tumbuh jamur. Nah, oleh karena itu budidaya jamur rayap harus melibatkan keberadaan koloni rayap dan substrat organik yang sesuai sebagai media tumbuh jamur. Tahap kedua yaitu pengumpulan dan seleksi spora jamur. Spora Termitomyces tersebar di lingkungan sekitar secara alami. Rayap secara aktif menyeleksi dan mengangkut spora jamur yang sesuai ke sarangnya, sekaligus menghilangkan spora jamur patogen. Nah, dalam budidaya pengumpulan spora dari tubuh buah jamur yang tumbuh liar, itu dapat kita lakukan untuk inokulasi media tanam. Tahap ketiga yaitu inokulasi media dengan bibit jamur. Nah, media tanam berupa bahan organik yang telah disiapkan, yaitu serbuk kayu atau dedak, dan bahan organik lain yang menyerupai substrat alami, itu diinokulasi dengan bibit jamur yang diperoleh dari spora atau miselium. Nah, media ini harus steril atau setidaknya bebas dari kontaminasi agar jamur dapat tumbuh optimal. Tahap selanjutnya itu pemeliharaan dengan kondisi lingkungan. Jamur rayap tumbuh optimal pada suhu sekitar 25-30 derajat Celcius dengan pH media sekitar 6-7. Kelembaban tinggi juga diperlukan, biasanya dengan penyiraman secara teratur, itu untuk menjaga media tetap lembab tanpa tergenang udara. Kondisi ini meniru lingkungan sarang rayap itu alami yang lembab dan hangat. Tahap selanjutnya yaitu inkubasi dan pertumbuhan miselium. Setelah inokulasi, media disimpan dalam kondisi gelap atau teduh dengan suhu dan kelembapan yang terjaga. Miselium jamur akan mulai tumbuh dan mengkolonisasi media dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung kondisi dan kualitas bibit. Tahap selanjutnya yaitu atau tahap terakhir adalah panen tubuh buah. Jadi tubuh buah jamur biasanya muncul pada musim penghujan atau ketika kondisi lingkungan mendukung kelembaban
dan suhu yang tepat. Panen dilakukan saat jamur sudah mencapai ukuran optimal. Itu biasanya ketika tepi tudung jamur sudah tumpul dan belum mulai membusuk. Baik, sekian dari materi yang kami sampaikan. Kesimpulan dari materi yang bisa kami sampaikan yaitu jamur rayap terutama dari genus Termitomiceae merupakan jamur simbion yang hidup dalam hubungan mutualisme dengan rayap. Jamur ini berperan penting dalam proses penguraian bahan berselulosa di ekosistem tropis. Hubungan ini memungkinkan rayap untuk memperoleh nutrisi dari bahan organik yang sulit dicerna. Sementara jamur mendapatkan tempat tumbuh dari sumber makanan yang dihasilkan oleh aktivitas rayap lainnya. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.